Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Aura Azhara Nabila dan rekan saya Rizky Pratama Putra Agri dan Romi. Kami dari SIF 4D. Adapun topik yang akan kami bahas adalah bisnis model kanvas pemutar streaming musik. Baiklah, langsung saja mulai ke sesi yang pertama, penyampaian materi dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum memulai suatu bisnis, pastinya kamu harus membuat perencanaan yang matang dari segala aspek agar dapat menarik pelanggan atas produk yang kamu tawarkan. Membuat bisnis model kanvas ini dapat membantu kamu dalam melakukan perencanaan tersebut. Maka dari itu, di sini kami akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari bisnis model kanvas. Dan juga kami akan memberikan contohnya yaitu iTunes Music. iTunes Music merupakan aplikasi streaming dan pemutar musik. Contohnya aplikasi yang serupa dengan iTunes Music adalah Joox, Spotify, Reso, dan lain-lain. Yang pertama, Key Partners. Siapa sih pihak yang dapat membantu aplikasi kamu? Bagian Key Partners berisi informasi pihak eksternal yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. iTunes memiliki Key Partners mereka seperti yang pertama, ada penyanyi dan musisi atau musisi. Seorang penyanyi secara efektif adalah seorang musisi yang menghasilkan nada, melodi dari tenggorokannya dalam bentuk suara. Kedua, produk layanan sistem. Selanjutnya, penyanyi atau musisi. Keempat, produk layanan internet. Kelima, perusahaan rekaman. iTunes memiliki key partners, mereka seperti musisi-musisi, perusahaan rekaman, dan produk layanan internet. Kenapa iTunes memiliki mereka segala key partnersnya? Karena dengan bekerja sama dengan key partnersnya, iTunes dapat menambah jumlah pengguna aplikasi streaming musik mereka. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas layanan dan dapat menarik minat para pelanggan. Selanjutnya, key activities. Hal apa sih yang akan kamu fokuskan ke bisnis kamu? Bagian key activities ini biasanya diisi dengan kegiatan perusahaan yang akan dilakukan sesuai tujuan dibentuknya aplikasi tersebut. iTunes memiliki key activities mereka seperti yang pertama, mengembangkan aplikasi di berbagai platform. Yang kedua, mengelola musik yang dimiliki pemasaran. Yang ketiga, negosiasi, kontak, dan penyanyi baru. Selanjutnya, key resource. Apa saja yang dapat membuat perusahaan menjadi sukses dan berjalan dengan lancar? Pada bagian ini, kami harus mengisi komponen yang dibutuhkan perusahaan agar dapat bekerja dengan baik. Dengan memaparkan komponen penting yang kamu butuhkan, perusahaan kamu dapat menjalankan key activities yang sudah ditetapkan secara lancar. iTunes memiliki key resource mereka seperti memiliki ratusan ribuan karyawan, selalu menciptakan hal yang baru, memiliki banyak koleksi jenis musik. Contohnya, iTunes memaparkan komponen, memiliki ribuan karyawan pada bagian key resource. Dengan adanya banyak karyawan di berbagai bidang, internal maupun eksternal, perusahaan dapat dihandle dengan sistematis dan terarah. Koleksi berbagai jenis musik dengan jumlah banyak juga menjadi key resource iTunes karena dapat menarik pelanggan yang mempunyai referensi musik yang berbeda-beda. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Rizky Pratama Putra Agri. Pada Rizky, bisa. Selanjutnya ada value proposition, yakni konsumen kita membutuhkan apa ya. Di value proposition ini adalah inovasi, fasilitas, dan juga layanan yang ditujukan untuk membuat perusahaan atau aplikasi kamu menarik bagi pelanggan. iTunes memilih value proposition mereka seperti pertama, ada praktis, dapat digunakan di mana saja. Kemudian ada ruang penyimpanan yang sangat besar dan iklan yang menarik. iTunes menetapkan sebagai bentuk iklan yang unik dan menarik sebagai salah satu value proposition.
Dengan adanya berbagai iklan yang tersebar di internet tentang iTunes, semakin banyak orang yang aplikasi iTunes sebagai tempat memutar musik favorit mereka. Dan dengan adanya ruang penyimpanan yang besar, maka pelanggan bisa mendownload lagu sebanyak mungkin, serta aplikasinya yang praktis dan dapat digunakan di mana saja. Selanjutnya ada customer segment, yaitu siapa target konsumen untuk bisnis kamu. Customer segment berisi daftar kelompok konsumen yang bisnis kamu targetkan. Sebenarnya, customer segment sangat berkaitan dengan value proposition. Value propositions yang kamu miliki akan menjadi penentu tepat atau tidaknya customer segment yang telah kamu tetapkan. Tanpa customer segment, bisnis yang kamu jalankan seperti tidak ada arah dan tujuan yang jelas. iTunes memilih customer segment mereka seperti ada pecinta musik, pengiklan, dan orang-orang yang tidak suka membayar layanan. Oleh karena itu, customer segment ini menjadi sebuah aspek yang penting dan harus kamu pikirkan dengan matang. Seperti yang diketahui, segmen utama iTunes adalah para pecinta musik. Segmentasi ini sudah sangat sesuai dengan esensi dari iTunes itu sendiri, yaitu platform yang bergerak di bidang musik. Dan tak hanya itu saja, di customer segment ini, iTunes juga memasukkan pengiklan dan orang-orang yang tidak suka membayar layanan. Selanjutnya ada customer relationship, yakni apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Yakni dengan cara memahami dan mendekati konsumen adalah hal yang sangat penting dalam menjalani sebuah bisnis. Dengan customer relationship ini, kita dapat mengetahui cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen. iTunes memilih customer relationship mereka seperti itu terdapat dalam daftar musik yang diinginkan, berbagai platform, dan suara musik yang HD. iTunes menyediakan kualitas suara musik HD agar pelanggan dapat mendengar musik dengan suara yang jelas. Selain itu, terdapat fitur Song Recommendation yang dibuat secara otomatis oleh iTunes berdasarkan referensi lagu-lagu yang terakhir kamu dengar, dan adanya aplikasi tersebut di berbagai platform. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Romi. Kepada Romi, dipersilakan. Selanjutnya, channels. Apa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjangkau pelanggan? Channel dapat membantu kamu dalam memasarkan atau mempromosikan produk yang kamu miliki. Dengan adanya channel, kamu dapat menyampaikan media sosial dan mobil pelanggan. Selanjutnya, revenue stream. Bagaimana bisnis yang kamu jalankan dapat menghasilkan pendapatan? Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya kamu ingin mendapatkan sebuah penghasilan. Maka dari itu, kamu harus memaksimalkan segala elemen yang kamu tulis di dalam bisnis model Canvas agar mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Selain itu, kamu juga harus menetapkan strategi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti iTunes yang tak hanya memberikan layanan gratis kepada para pelanggan, tetapi iTunes juga menawarkan versi premium kepada pelanggan yang ingin mendapatkan layanan secara khusus. Hal ini secara tidak langsung menjadi strategi bisnis iTunes untuk menghasilkan pendapatan sekaligus mencapai kepuasan para pelanggan. Selanjutnya, cost structure. Apa saja bentuk biaya yang akan kita keluarkan? Tentu saja dalam menjalankan bisnis, pasti kamu akan mengeluarkan biaya untuk menjalankan suatu kegiatan perusahaan. Pada bagian cost structure, biaya yang akan digunakan perusahaan seperti biaya pemasaran, biaya sumber daya manusia, biaya asuransi produk, dan juga biaya tempat yang digunakan oleh perusahaan kamu. iTunes mempunyai cost structure
yang berdiri dari operasi IT, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perawatan aplikasi dan server mereka. Biaya royalti juga menjadi salah satu pengeluaran terbesar yang dikeluarkan oleh iTunes. Pasalnya, bisnis bergerak di bidang musik yang mengeluarkan kerjasama antara pemilik lagu dan iTunes itu sendiri.